Menikahi Hot Om. Bab 282. Saya tidak akan membahas apapun tentang hal ini dengan Mas Aksa. Mbak tenang saja. Saya tidak sepicik itu. Jika itu yang Mbak minta, saya akan berusaha penuhi. Saya tidak akan pernah lagi muncul di hadapannya, tapi selain itu, Mbak juga harus pastikan, Mas Aksa juga tidak muncul di hadapan saya. Semoga Bapak Mbak Intan cepat sehat. Dan semoga pernikahan kalian bahagia. Tapi Intan tidak sadar, ada bahaya lain yang sedang mengintainya. Arum, perempuan itu mendengar semuanya. Rumah sakit. Aksa berlari menuju ruang Laivia. Sesampainya di lorong yang tidak jauh dari ruangan VVIP tersebut, ia bertemu dengan Arum yang sedang membawa sebuah tas. "Rum, gimana keadaan Laivia?" tanya lelaki itu dengan napas yang naik turun. "Mas ketiduran tadi malam." Arum tampak tidak bersahabat. Kemarahannya sudah menggumpal-gumpal dalam dadanya. Melihat Aksa, ia langsung teringat akan wajah Intan. Ia tidak suka terhadap gadis itu. "Jauhi Laivia, Mas. Nggak usah muncul di hadapannya lagi. Jangan bikin istri Mas itu sampai repot-repot datang malam-malam ke sini." Laivia bahkan nggak pernah ganggu dia. Kening Aksa langsung berkerut. "Intan kesini tadi malam." "Ya, dan aku nggak habis pikir dengan semua yang istrimu itu minta." 8. Beberapa jam sebelumnya. Jam 8 pagi Aksa baru bangun dari tidurnya. Saat semua orang sudah beraktivitas, lelaki itu masih menggeliat di atas tempat tidur. Tubuhnya benar-benar lelah. Ia tertidur sampai sangat lelap. Ketika matanya menangkap jam di dinding yang menunjukkan pukul 8:05, Aksa langsung bangkit dari tidurnya. Lah bergegas menyambar handuk dan membersihkan dirinya. Hanya butuh beberapa menit saja lelaki itu sudah siap dengan pakaiannya yang kasual dan rapi. Intan, perempuan itu masuk ke dalam kamar ketika suaminya hendak keluar dari kamar. "Mas, ditunggu bapak sama ibu sarapan." "Yuk." Intan langsung merangkul lengan kokoh Aksa agar mengikutinya. Tapi lelaki itu menahannya. "Kamu lihat ponsel saya." "Oh, HP Mas mati. Tadi Intas bantu cas di sana." Intan menunjuk ke arah meja riasnya. Aksa akan mengambil benda itu namun Intan segera menahannya. "Sarapan dulu, Mas. Bapak sama ibu udah nunggu." Mengingat orang tua Intan yang sedang menunggu, ia baru teringat oleh tujuannya yang akan ia realisasikan hari ini. Ia harus berbicara pada orang tua Intan bahwa ia ingin mengajukan pembatalan pernikahan. Semuanya belum terlambat. Lah akan menanggung semua resikonya. Lah akan mengganti rugi atau apapun agar keluarga Intan bisa menerima keputusannya. Lah akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul oleh karenanya. Lah tidak tenang. Sangat tidak tenang menjalani semua ini. Pikirannya terus tertuju pada Laivia. Pada akhirnya ia menyetujui untuk sarapan terlebih dulu baru setelah itu memeriksa ponselnya. "Ayo, Nak Aksa, duduk. Intan sudah masak menu khusus untuk kamu loh." Aksa tersenyum tipis. Ia duduk berhadapan dengan Pak Dharma, dan Intan duduk di hadapan ibunya. Pengantin baru itu duduk bersebelahan. "Di mana tidurnya tadi malam, Nyenyak?" "Saya sampai kesiangan, Pak." Nak Aksa pasti kecapean itu. Abis nikah malah langsung kerja. Pak Dharma dan Bu Ira sampai sekarang tidak tahu kalau menantunya itu bukan pulang pergi dari rumah untuk urusan pekerjaan, namun untuk mengurus Laivia. Jika tahu apa yang dia lakukan, entah bagaimana pandangan mertuanya itu terhadapnya. "Dimakan, Mas." 9. Intan menyajikan menu yang sangat familiar untuk Aksa. Aksa menatap ke arah piring di depannya. Sepotong kice tersaji di depan mejanya.
Makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan isiannya berupa adonan bayam, salmon, ayam, daging asap yang dibalut keju. Mas Aksa suka makanan gurih. Jangan terlalu asin. Dia nggak suka. Cukup sediain air putih aja buat minumnya untuk sarapan. Makasih, Mbak Laivia. Makasih banyak. Boleh saya tanya lagi lain waktu? Mungkin melalui pesan singkat. Khawatir Mas Aksa tidak mau terbuka terhadap saya. Silahkan. Ya, Intan tahu menu itu dari Laivia. Perempuan itu membagi resepnya tanpa dikurangi apapun. Intan langsung mencari tahu setelahnya dan mempelajari cara membuatnya. Sungguh, ia ingin menjadi istri yang baik untuk suaminya. Ia benar-benar ingin lelaki itu luluh padanya. Tidak apa perasaannya sakit sedikit, bukankah pada saatnya lelaki itu akan terbiasa dan bisa menerimanya? Itu harapannya. Semoga saja terjadi. Aksa mulai memakan menu sarapannya. Mengunyahnya sedikit demi sedikit. Jantungnya terasa diremas-remas pelan. Rasanya sangat mirip. Mirip buatan gadis yang terlihat manja padahal dia sangat mandiri luar biasa. Intan tersenyum melihat Aksa makan begitu lahap. Lelaki itu bahkan meminta sepotong lagi. Dan Intan langsung memberikannya. Enak nggak Mas? Enak. Lega. Laivia ternyata tulus. Intan itu pinter banget masak, Nak Aksa. Dari kecil sudah diajari sama ibumu masak. Jadi sudah terbiasa di rumah ini makan masakan rumahan. Aksa hanya menimpali dengan senyuman. Ia menikmati makanannya. Setelah beberapa menit, acara sarapan itu pun selesai. Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Saya harus menyampaikan sesuatu. Di sanalah jantung Intan berdebar-debar. Rasanya seperti diremas kuat oleh tangan-tangan besar. Oh, ya. Tentu saja, Nak Aksa. Apa yang ingin Nak Aksa bicarakan? Intan langsung terbatuk-batuk. Aksa menoleh dan memberikannya minuman. Makasih, Mas. Aksa diam. Bapak kan mau kontrol ke rumah sakit. Gimana kalau nanti aja ngobrolnya? Setengah jam lagi dokter udah buka praktik di poli. Khawatirnya rame, Pak. Mbak Murni sebentar lagi pasti jemput. Aksa diam-diam mengawasi Intan. Ia tahu gadis itu sedang berusaha mencegahnya. Tapi ada benarnya, pembicaraan ini tidak akan cukup dengan waktu sesempit itu. 10. Oh, iya. Nak Aksa kira-kira yang mau diobrolin sangat penting. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Bapak kontrol saja dulu. Bisa kita bicarakan nanti. Tidak lama setelahnya, sebuah mobil sudah terparkir di depan rumah. Anak pertama Pak Dharma dan Bu Ira sudah berada di depan rumah untuk menjemput sang ayah untuk ke rumah sakit. Mereka pun pergi, meninggalkan Aksa dan Intan berdua di rumah setelah berpamitan pergi. Usai itu, Aksa langsung masuk ke kamarnya. Memeriksa ponselnya, menghidupkan benda pipi itu. Ada banyak sekali notifikasi di sana. Dan ia pun segera memeriksa semua pesan masuk. Ada pesan dari Romi yang lelaki itu kirimkan tadi malam. Begitu membacanya, ia langsung menyambar kunci mobilnya dan keluar dari rumah. Mas Aksa mau kemana? Ke rumah sakit. Laivia sudah sadar dari tadi malam, dan saya baru mengetahuinya. Tenggorokan Intan terasa dicekat. Dadanya seperti dijajahi besi. Sakit. Saat ia akan mengatakan ikut, pria itu sudah lebih dulu memijak pedal gasnya dan memacu mobilnya keluar dari pekarangan rumah. Intan menghela napasnya. Tentu ia tidak kehabisan cara untuk menyusul suaminya. Ia harus selalu ada di sisi lelaki itu. Rumah sakit saat ini. Udah cukup jelas, kan? Mas. Arum menyampaikan semua yang keluar dari mulut Intan tanpa terkecuali.
Tidak satupun ia tambahi atau kurangi. Sama persis seperti apa yang disampaikan Intan. Bahkan ia menunjukkan video yang diam-diam ia rekam. Jangan ganggu Laivia lagi. Biarin dia tenang. Biarin dia nata hidupnya lagi. Mas udah hancurin semuanya. Mas udah hancurin semua harapannya. Arum kira Mas Aksa itu laki-laki gentel yang bakal lindungi Laivia sampai kapanpun. Ternyata Arum salah. Mas Aksa nggak lebih dari seorang pecundang lemah. Mas pengecut. Aksa menggeram. Ia tahan kedua lengan Arum dengan tangan-tangan besarnya. Katakan di mana Laivia sekarang, Arum. Nggak perlu Mas tahu. Arum. Arum menyentak tangan Aksa. Kemudian perempuan itu melangkah pergi dari hadapan lelaki itu. Aksa tentu tidak tinggal diam. Ia langsung mencari Laivia ke dalam kamar rawatnya. Bersih. Kamar itu kosong melompong tidak berpenghuni. Langkahnya langsung memutar keluar rumah sakit. Mencari dan mencari di segala penjuru, tapi tidak ada. Laivia. 11. Hingga pada akhirnya, ia melihat gadis itu ada di sebuah mobil dengan kaca yang terbuka yang mulai berjalan. Aksa segera berlari kencang. Sangat kencang. Ia langsung merentangkan tangannya di depan kendaraan roda 4 itu. Berhenti. Sang sopir lalu berhenti mendadak. Baik Romi, Arum, keluar dari sana. Mas Aksa. Romi yang pertama kali menghampiri, namun Aksa mengabaikan. Ia langsung melangkah ke samping mobil dan menuju di mana sisi Laivia duduk. Turun. Enggak. Turun, Laivia. Arum hampir saja akan memaki Aksa dan menariknya menjauhi Laivia. Namun Romi segera menahannya dan mengatakan agar membiarkan dua orang yang saling mencintai itu menyelesaikan urusannya. Pergi. Telapak Aksa sudah berada di pergelangan tangan Laivia. Siap menariknya keluar. Jangan mancing saya, Liv. Laivia pun menggeram. Sopir travel bahkan tidak berani mencampuri sebab melihat aura Aksa yang terlihat mendominasi. Lagi pula tubuhnya jauh lebih kecil dari lelaki itu. Brengsek. Umpat Laivia. Pada akhirnya kakinya melangkah keluar dengan susah payah. Kamu mau apa lagi, Mas? Laivia tampak limbung di atas kakinya. Namun Aksa segera memegangi kedua lengannya. Nggak usah. Ucap Laivia keras menolak sentuhan Aksa. Diam-diam, dari kejauhan Intan melihat bagaimana interaksi dua orang itu. Kita harus bicara. Bicara apa lagi? Nggak ada. Nggak ada yang harus kita bicarain, Mas. Udah selesai, semua udah selesai. Jangan temui aku lagi. Urus aja hidup masing-masing. Mulai sekarang kamu nggak perlu ngurusin aku lagi walau papa atau mamaku minta itu. Berhenti dari sekarang. Aksa menggelengkan kepalanya. Saya tahu ini terlambat, tapi apa? Cukup, Mas. Cukup. Aku udah berdamai dengan semuanya. Jangan datang-datang lagi. Aku nggak butuh kamu. Saya cinta sama kamu, Laivia. Dari dulu. Dari kamu SMA. Kalimat pernyataan Aksa sungguh membuat hati Laivia semakin terluka. Air matanya malah bercucuran. Padahal sudah mati-matian ia berusaha untuk tidak menangis. Hatinya terlalu sakit. Don't give a fuck. Get off of me. I hate you, Aksa. I hate you. You're fucking idiot. 12. Aksa malah merengkuh tubuh Laivia dan membawa tubuh gadis itu dalam pelukannya. Laivia meronta, tapi ia tidak cukup kuat melawan tubuh yang melingkupinya itu. I love you, Laivia. Igno Tatio love me back. Maki saya semau kamu. Maki saya. That's fine. Never mind. I will love you the same. Semua makian kamu gak akan mengubah saya untuk benci kamu. Shut up.
Laivia masih berusaha keras untuk memisahkan tubuhnya dengan tubuh Aksa. Are you insane? Kamu bahkan udah nikah. Saya akan mengajukan pembatalan pernikahan. Dek. Intan mendengar itu dengan jelas. Di tempatnya, ia sudah menangis. Hatinya benar-benar sakit. Sementara Aksa, lelaki itu mulai memberikan jarak namun masih mengurung Laivia di antara tangan-tangan. Kuatnya. Semua memang salah saya. Saya terlalu tergesa-gesa. Saya melakukan itu agar bisa berhenti memikirkan kamu, Laivia. Saya hampir frustasi karena kamu akan dijodohkan dengan ini dan itu. Maaf karena saya bertindak pengecut. Laivia merasakan detak jantungnya berdebar sangat kencang. Ia frustasi. Mata mereka bahkan seolah tidak bisa dipisahkan. Saling menatap dalam. Aksa mengusap air mata di wajah cantik Laivia. Menatapnya penuh kasih. Saya cinta sama kamu. Saya cinta sama kamu. Otak Laivia rasanya tumpul, tubuhnya terasa melayang. Bahkan tidak menyadari ketika bibir lelaki itu sudah menempel di bibirnya. I love you.